Nah, lalu variasinya juga kayak misalnya di lingkungan sekolah Indonesia itu yang diteliti oleh Rahmawati dan Susanto pada tahun 2020, dia itu menemukan bahwa siswa menormalisasikan perilaku merendahkan sebagai bagian dari bercanda untuk menguji kekompakan. Dan juga guru seringkali menganggap itu sekadar bercanda sehingga tidak melaporkan secara formal. Maka dari itu rata-rata sekolah di Indonesia itu banyak korban yang takut untuk melaporkan kepada guru karena guru hanya em, menjawab kalau misalnya itu hanyalah suatu bercandaan. Sedangkan sebaliknya di budaya lain seperti beberapa sekolah di Amerika atau Eropa, mereka itu keterbalikannya yang dimana guru itu langsung melabeli bahwa itu adalah suatu bullying, meski dilakukan atas nama humor ataupun bercanda. Nah, jadi perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik budaya lokal itu menentukan batas batas mana yang disebut bullying dan mana yang dianggap sebagai wajar. Nah, dalam berinteraksi dan juga tekanan budaya seperti ras dapat mempengaruhi bentuk bullying yang spesifik. Boleh di next. Jadi pokoknya secara kesimpulan adanya keanekaragaman budaya di sekolah itu dapat membentuk variasi bentuk perilaku bullying dan maknanya di antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip bullying dari perspektif budaya. Yang pertama itu adalah prinsip kesetaraan. Nah, prinsip ini menekankan bahwa em, setiap individu ini memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat. Nah, bullying ini muncul ketika ada ketimpangan kekuasaan, misalnya karena status sosial, usia, ataupun gender. Nah, dalam budaya yang sehat, tidak ada satu kelompok pun yang berhak merendahkan atau mendominasi kelompok lain. Jadi, kesetaraan menjadi dasar penting untuk mencegah dasar perundungan. Jadi, bullying ini tidak dapat dibenarkan dalam budaya apapun karena melanggar nilai kesetaraan manusia. Selanjutnya adalah prinsip penghormatan terhadap martabat. Nah, martabat manusia ini kan merupakan nilai universal yang setiap orang miliki. Nah, nilai-nilai ini harus dihargai, dihormati, dan diperlakukan dengan layak. Bullying ini menyalahi prinsip ini karena merendahkan harga diri korban. Dalam budaya manapun, tindakan mencemooh, mempermalukan, atau mengisolasi seseorang berarti eh, menginjak martabat seseorang. Karena itu, budaya yang menjunjung kehormatan manusia tidak mentoleransi bullying. Selanjutnya adalah prinsip non-kekerasan. Nah, prinsip ini mendorong penyelesaian konflik melalui cara damai, bukan menggunakan eh, paksaan atau agresi. Nah, bullying ini jelas bertentangan dengan prinsip ini karena menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau sosial untuk menekan korban. Banyak budaya di Indonesia yang menjadi tradisi musyawarah dan perdamaian. Jadi, ini menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak menjadi solusi yang tepat untuk mencegah bullying. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah prinsip empati dan sensitivitas budaya. Jadi di sini empati berarti kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan sensitivitas budaya adalah kemampuan memahami perbedaan nilai, bahasa, dan cara berperilaku. Nah, bullying ini biasanya sering muncul karena kurangnya empati atau ketidakmampuan memahami perbedaan dalam budaya tertentu, suatu ejekan-ejekan itu dianggap sebagai candaan, tapi bagi budaya lain belum tentu itu juga mereka menganggapnya sebagai candaan, tapi bisa jadi mereka merasakan itu sebagai celaan atau hal-hal yang menyakitkan. Jadi empati ini memungkinkan seseorang menahan diri dari menyakiti orang lain, terutama dalam lingkungan
kultural. Selanjutnya adalah prinsip keadilan sosial. Jadi bullying ini sering terjadi pada kelompok yang rentan seperti minoritas, ekonomi rendah, dan berbeda kemampuan fisik. Jadi budaya yang adil ini akan menolak adanya perlakuan tidak setara. Pencegahan bullying harus melindungi kelompok yang lemah dan memastikan hak mereka terjamin. Selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas sosial. Nah, sekolah, keluarga, komunitas, dan masyarakat harus sama-sama menegakkan nilai-nilai anti perundungan. Norma sosial ini harus diarahkan agar bullying tidak dianggap normal atau wajar. Nah, bullying bukan hanya urusan individu, tetapi eh, persoalan sosial atau bare minimum kita sebagai masyarakat yang harus dikoreksi bersama-sama. Selanjutnya adalah, yang terakhir adalah prinsip rekonstruksi norma budaya. Jadi, jika tadi adanya budaya senioritas atau patriarki memicu bullying, perlu rekonstruksi nilai agar lebih adil dan humanis. Budaya positif seperti gotong royong, tepa selira, saling menghargai satu sama lain perlu diperkuat. Nah, jadi pengubahan norma budaya merupakan langkah strategis untuk mengurangi praktik-praktik perundungan secara sistematis. Jadi next. Selanjutnya adalah implikasi teoritis dari bullying. Yang pertama adalah teori kontrol sosial atau social control theory yang dikemukakan oleh Hirschi pada tahun 1969. Ini tuh menyatakan bahwa individu menahan diri dari perilaku menyimpang karena adanya ikatan atau bonds kepada masyarakat. Contohnya itu tuh kayak eh, kepedulian pada pendapat orang lain, investasi pada hal-hal yang hilang kayak reputasi mereka, terus habis itu keterlibatan dalam aktivitas sosial yang positif, terus juga meyakini validitas aturan sosial. Nah, hal ini juga diperkuat oleh konsep muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seorang muslim yang memahami muraqabah menginternalisasi pengawasan ini. Jadi dia nggak bakal ngebully orang lain meskipun nggak ada orang yang melihat. Keyakinan ini bakalan jadi fondasi yang kuat. Ikatan sosial digantikan oleh ikatan em, pengawasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory dan juga konsep mizan yaitu timbangan amal. Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia ini adalah hasil dari pertimbangan untung rugi. Bullying dapat terjadi ketika pelaku tuh merasa untung dapat pengakuan seperti rasa puas lebih besar daripada rugi. Konvergensi dengan konsep Islamnya itu tuh konsep mizan yaitu timbangan amal di akhirat, bahwasanya kita bakalan ditimbang di 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 kemudian hari. Nah, terus habis itu adalah teori belajar sosial, yaitu social learning theory, yaitu, dan juga konsep uswah hasanah, yaitu keteladanan. Teori belajar sosial menekankan bahwa individu belajar perilaku dengan mengamati dan meniru model di lingkungannya, terutama figur yang memiliki otoritas dan disegani. Nah, hubungannya dengan konsep Islam yaitu bahwasanya kita harus memiliki meneladani eh, seluruh kehidupan Nabi. Bahwasanya seluruh kehidupan Nabi itu membela anak yatim, memuliakan wanita, hingga memaafkan musuhnya. Dalam konteks modern, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dituntut untuk menjadi uswah hasanah dalam berkata dan bersikap. Dengan menyediakan model perilaku yang positif dan penuh kasih sayang, lingkungan Islami menciptakan kondisi di mana bullying tidak dipelajari dan tidak ditiru. Next.
Lalu ada bullying dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam tuh bullying adalah bentuk kezaliman yang jelas-jelas dilarang karena merusak kehormatan, martabat, dan ketentraman jiwa orang lain. Agama Islam juga menekankan pentingnya akhlak mulia, saling menghormati dan menjaga hak sesama manusia. Next. Lalu ada dalil, jadi di Islam tuh dia secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menyakiti orang. Larangan ini juga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga ucapan, perilaku, dan isyarat yang merendahkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain dan jangan pula saling mencela dan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk." Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa menghina, mengejek, merendahkan, dan memberi julukan buruk adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Jadi bentuk-bentuk bullying seperti meremehkan fisik seseorang, mengolok orientasi belajar, menertawakan kekurangan, atau mempermalukan di depan umum juga termasuk perbuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Next. Lalu Rasulullah juga memberikan peringatan melalui hadis yang berbunyi itu seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tuh menegaskan bahwa seorang muslim sejati adalah yang tidak menyakiti orang lain, baik melalui ucapan maupun tindakan. Yang artinya Islam bukan hanya melarang bullying, tetapi juga mengajarkan bahwa menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari iman dan akhlak mulia. Lalu bullying juga termasuk kategori zolim. Jadi dalam Islam tuh kezaliman adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ini juga menunjukkan bahwa pelaku bullying akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Next. Lalu dampak bullying dalam Islam tuh jadi selain dampak psikologis seperti trauma, rendah diri, kecemasan, dan depresi, Islam melihat efek bullying sebagai kerusakan moral dan sosial. Bullying juga merusak ukhuwah, memecah hubungan, menciptakan permusuhan, serta menghilangkan keberkahan dalam lingkungan. Lalu dalam konsep Islami, setiap tindakan menyakiti orang lain akan kembali kepada pelakunya baik dalam bentuk dosa maupun konsekuensi sosial dan spiritual. Sekarang kita akan membahas contoh bullying dari perspektif budaya. Yang pertama itu ada bullying karena perbedaan logat atau bahasa daerah. Di sekolah, siswa dari daerah tertentu sering diejek karena aksen atau logatnya berbeda. Yang kedua, dalam beberapa budaya lokal, logat daerah lain dianggap aneh atau kampungan. Yang ketiga, karena norma lingkungannya membiasakan candaan berbasis logat, ejekan seperti ini dianggap wajar, padahal hal tersebut merupakan bullying berbasis budaya. Yang kedua ada pengucilan karena suku atau identitas budaya tertentu. Yang pertama, siswa dari suku minoritas, misalnya Dayak, Papua, atau suku pendatang, tidak diajak bermain atau diledek karena pakaian, rambut, dan tradisinya berbeda. Yang kedua, budaya mayoritas sering melihat perbedaan identitas sebagai sesuatu yang tidak umum. Selanjutnya adalah solusi Islam dalam mencegah bullying. Yang pertama adalah menanamkan akhlak mulia sejak dini. Pendidikan akhlak adalah benteng utama untuk mencegah perilaku merendahkan orang lain. Yang kedua adalah menguatkan rasa empati. Rasulullah SAW mengajarkan empati sebagai fondasi sosial. Tidak beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga adalah menegur dengan cara bijak. Jika melihat bullying, Islam menganjurkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mencegah kejahatan dengan cara yang tepat dan penuh hikmah.
Yang keempat, mengontrol lisan dan emosi. Bullying sering terjadi karena lisan tidak dijaga. Nabi SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami ucapkan terima kasih. Maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Bisa, Pak.
Sebagai muslim yang baik, sebagai tokoh yang baik, dia bisa apa namanya? Akan di Recording in progress. Oke. Ini agak distorsi teman-teman sebentar. Karena yang di PC udah on. Oke teman-teman. Mendengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Oke, saya yang di HP saya keluar aja ya. Bentar. Jadi saya bicara pakai yang di PC. Oke, teman-teman, saya tambahkan. Suara saya terdengar ya masih ya? Nah, Terdengar, Pak. oke, nah itu standar menjadi pemimpin harus tinggi seperti itu dan dia melihatnya skala kepentingan umum. Ya, dia harus jadi pemimpin harus adil bagi semua kaum yang ada di bawahnya yang dia pimpin. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi ketika hijrah ke Madinah, beliau kan pemimpin umat Islam, ya seorang Nabi. Tapi beliau kan menjadi presiden juga di Madinah, kepala pemerintahan juga di Madinah. Maka beliau memimpin komunitas yang ada di Madinah itu dengan seadil-adilnya. Padahal di Madinah tidak hanya umat Islam di sana. Islam kemudian memang menjadi mayoritas di Madinah. Tapi di Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Banyak kelompok-kelompok Yahudi. Nasrani ada masih. Majusi, bahkan orang ateis mungkin masih ada di Madinah. Ada beragam. Dan Nabi memposisikan ketika sebagai pemimpin umat Islam, internal umat Islam ya sebagai Nabi dan Rasul. Tapi ketika menjadi presiden, beliau harus menghukumi kepentingan masyarakat ya bertindak sebagai presiden di Madinah. Maka ketika ada perselisihan misalkan antara umat Islam dan orang Yahudi misalkan, ya Nabi lihat mana yang benar. Kalaupun yang benar orang Yahudi, ya pasti yang dibela orang Yahudi. Bahkan Nabi kadang lebih pro kepada non-muslimnya. Kenapa? Karena kalau yang dibela muslim malah kadang menimbulkan skeptis. Karena mentang-mentang sama-sama Islam. Walaupun yang benar mungkin Islam, Nabi bahkan lebih membela yang non-muslimnya. Bahkan yang menariknya di sana ada kemudian muncul perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian sebenarnya tidak menguntungkan bagi muslim. Karena salah satu butir isinya, jika ada non-muslim yang masuk Islam, itu disuruh dikembalikan kepada kekafiran. Tapi sebaliknya kalau orang Islam murtad, itu boleh. Kan nggak fair ya, kalau dikembalikan ya harusnya sama dong, yang Islam sudah dikembalikan kepada Islam. Yang fair. Tapi Nabi setujui, tempuh supaya damai. Luar biasanya Nabi seperti itu. Terus supaya Madinah tercapai sebuah pemerintahan yang adil bagi semua, Nabi bahkan buat Madinah chapter atau piagam Madinah. Teman-teman nanti bisa browsing tuh butir-butir piagam Madinah apa saja isinya. Itu sangat bijaksana sekali dan itu menjadi konstitusi tertua di dunia. Sebelum ada konstitusi negara-negara lain, Nabi sudah mengeluarkan itu piagam Madinah, konstitusi Madinah. Maka seorang pemimpin harus kebal terhadap bulian, ya. Dia juga harus memiliki mental yang baik, mental health ya tentunya ya. Maka ini sangat sangat berkaitan. Kalau pemimpinnya cengeng, lemah, ya bagaimana dengan yang dia pimpin? Karena pemimpin itu membawai banyak yang dia pimpin kan, maka dia harus orang yang luar biasa. Ya, terus kalau kaitan bullying itu teman-teman kalau didefinisikan kan sebuah
tindakan yang agresif yang berulang gitu ya. Agresif berulang tujuannya untuk apa ya? Untuk mengintimidasi, untuk menyakiti, untuk merendahkan orang lain tentunya. Baik itu secara fisik, verbal, ya ucapan ataupun psikologis. Intimidasi secara psikologis. Berarti gerak-gerik kita kalau kita lakukan berulang, gerak-gerik, ucapan, fisik apalagi nyerang kalau dilakukan berulang itu namanya bullying berdasarkan pengertian tadi, definisi tadi gitu ya. Maka nggak boleh, apalagi negara sekarang, dunia sekarang udah hak-hak manusia itu sudah semakin dibela gitu ya teman-teman ya. Jadi hindari supaya kita tidak menjadi pelaku bullying dan waspada jangan sampai kita menjadi korban bullying. Maka kita harus berani speak up, kalau tidak nyaman sampaikan tidak nyaman dan sebagainya. Dan harus tahu juga hak-hak kita, kewajiban kita sebagai manusia itu ya. Terkait mental health, manusia itu teman-teman butuh yang namanya afirmasi positif. Makanya dalam Islam kita dianjurkan banyak-banyak tuh baca zikir, baca sholawat, itu afirmasi positif bagi diri kita. Kan sebaik-baiknya nama adalah Asmaul Husna, nama bagi Allah. Maka berzikir kita nyebut asma Allah, ya kan? Itu hal yang luar biasa baik. Maka ketika dibaca berulang-ulang itu menjadi afirmasi positif bagi diri kita. Nah, kalau dalam sudut pandang psikologi, ya kata-katanya bisa saya sehat, saya baik, saya soleh, dan sebagainya. Itu afirmasi positif. Ya karena itu kan seperti kayuhan sepeda ya, terus-terus menerus suatu saat akan sampai. Nah, kita berkata baik kepada diri kita suatu saat akan terpengaruh. Gitu kan, gelas misalkan ada isinya air kotor, kalau kalian tuang dengan air bersih terus-menerus, maka air kotornya sedikit demi sedikit dia akan keluar, hilang. Diisi oleh air bersih, diganti oleh air bersih. Nah, maka diri kita sama. Kalian isi terus dengan hal yang baik, afirmasi positif, kata-kata yang baik. Maka kemudian hal-hal yang buruk akan keluar dari diri kita, akan hilang ya. Isinya ya baik, hati kita. Jangan turuti itu benci, dendam, sebel dan sebagainya, hilangkan sedikit demi sedikit, diisi hal yang baik, ikhlas, memaafkan, ridho dan sebagainya. Maka insya Allah kita jalani hidup akan ringan teman-teman, akan enteng gitu ya. Apalagi akan menjadi pemimpin, wah itu luar biasa sekali. Pemimpin itu harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang objektif, nilainya yang dia lihat bukan subjektifnya, karena orang senantiasa berubah gitu ya. Jadi jangan melabeli seseorang, tapi lihat nilainya, lihat kelakuannya ya kan. Karena kalau dalam Islam kan jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia katakan. Kalau yang dia katakan benar, yang bicara maupun orang bukan siapa-siapa, ya kita ambil kebenaran. Tapi kalaupun yang ngomong tokoh, pejabat, kalau yang dia katakan salah, ya kita harus berani nyebut salah. Itu ajaran Islam. Nah, menjadi pemimpin juga karena dimensi Islam itu lahir batin ya, fisik dan juga rohaniah kita, maka harus punya hati yang baik. Gitu. Diawali dari ya kita berharap sama Allah, berdoa. Pemimpin itu harus yang kuat. Kalau orang zaman dulu itu nasehatin harus kuat tirakat pemimpin itu. Tirakat artinya dia benar-benar menahan untuk dirinya sendiri sebelum dia menahan orang lain. Ada kisah ulama juga saking terpuji sekali, kalau dia mau nasihatin seseorang, dia jalanin dulu. Dia mau nasihatin orang misalkan rajin puasa, dia sendirilah rajin puasa terlebih dahulu, baru dia nasihatin orang lain. Dia mau nasihatin orang jangan marah, dia sendiri. Jangan sampai dia menjadi orang yang pemarah. Pokoknya sebelum dia nasihati orang lain, dia nasihati diri dia sendiri dan dilaksanakan, dipraktekkan. Itu luar biasa sekali orang-orang zaman dulu. Kesini-kesini mungkin dunia semakin materialistis dan sebagainya ya. Sudah mulai terkikis ya. Maka kita ingatkan kembali, munculkan kembali tuh ruhaniah yang baik seperti itu. Dimulai dari hati, kepekaan sosial. Kalian kurangi itu rebahan scroll itu, video-video pendek itu merusak otak. Karena itu ada penelitian psikologis itu short term memory ya. Nanti ingatan kalian jadi pendek, jadi mudah lupa. Jadi saran saya kurang-kurangi itu scroll video pendek. Kalau pengen nonton ya video panjang. Kayak film itu kan video panjang, benar-benar tonton duduk diem. Jadi kita fokus mendengarkan. Kalau video pendek kan hari